Sejarah mencatat, bangsa kita menerima masuknya agama-agama manapun tanpa melalui peperangan atau pemaksaan. Begitupun Islam, orang-orang Indonesia menerima agama ini dengan damai. Bahkan, Islam menjadi agama mayoritas. Islam menyebar secara gratis lewat pesantren-pesantren kita yang menjadi ciri khas Islam Indonesia. Seorang budayawan dan ulama, Nurkolis Majid, mencatat ada indikasi sejak zaman Nabi Sulaiman bahwa Arab mengimpor kapur untuk dibuat minuman tonik dari Barus, yaitu di wilayah Sumatera, sehingga menjadi perumpamaan kehidupan syurgawi yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang cukup menarik perhatian. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 difirmankan, "Jika para penduduk desa beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi." Sepertinya ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang Arab waktu itu yang menjadi pendengar Nabi Muhammad SAW. Benar, memang Al-Quran itu bagi seluruh umat manusia. Tetapi, ayat ini secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu. Suatu bangsa yang telah mengenal peradaban yang tinggi, yang telah berbudaya, yang mengenal suatu sistem pemerintahan yang telah tertata. Yang mendapatkan penekanan di ayat tersebut, menurut Kiai Haji Maimun Zubair, salah seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, adalah Ahlal Qura, yang artinya para penduduk desa. Ini menarik sekali. Menurut saya, penduduk desa atau negeri, terutama di Indonesia, saat ini, desa di Indonesia saja sudah mencapai ribuan jumlahnya. Lalu bagaimana dengan Jazirah Arab saat itu? Menurut Kiai Sepuh itu dalam ceramahnya pada puncak haul pesantren Butet di Cirebon tahun 2006, di Arab tidak ada desa. Adanya waktu ayat itu turun adalah suku Badui yang hidupnya nomaden seperti tawon. Kalau kepala sukunya pindah, mereka juga ikut pindah. Makanya ayat ini untuk Indonesia. Jadi jelas, pengertian desa yang menetapkan dirinya selama di suatu wilayah hukum tidak sama dengan nomaden. Sebuah desa dengan sistem pemerintahan Indonesia adalah tatanan kemasyarakatan yang diberi wewenang mengatur dirinya sendiri sesuai budaya setempat. Berbeda dengan kelurahan. Sebuah kelurahan tidak mengatur dirinya sendiri. Ia setidaknya tidak mengikatkan hukum pada tradisi dan adat istiadat yang kental seperti pada sebuah desa. Di Cirebon misalnya, kepala desa lazim disebut kuwu. Ia bukan seorang pegawai negeri, tapi yang telah dituakan, yang dihormati dan dinobatkan oleh warganya. Berbeda dengan kelurahan, seorang lurah diangkat oleh pemerintah yang lebih tinggi. Ia seorang pegawai negeri. Nomaden itu pola hidup yang berpindah-pindah, tidak menetap di suatu tempat. Jadi budaya yang mapan tidak tercipta dalam hidup nomaden seperti ini. Hukum yang berlaku masih sangat sederhana. Seringkali kepala suku memerintah secara sewenang-wenang. Nomaden itu boleh dibilang pola hidup yang masih primitif bila dinilai orang modern saat ini. Nampaknya dalam ayat itu, baginda Nabi memiliki visi yang jauh sekali. Seolah-olah Nabi ingin menyampaikan pesan kepada para pengikutnya yang masih nomaden itu suatu ketika mereka mampu memiliki sistem pemerintahan yang tertata, yang beradab dan berbudaya, yaitu masyarakat desa, masyarakat berbudaya yang beriman dan bertakwa, seperti yang disebut dalam ayat itu. Dan kriteria desa seperti itu adanya di bumi Nusantara, yang masuk peradaban besar Sin. Sin adalah tanah Nusantara, bukan negeri Cina. Karena Nabi sendiri bersabda, belajarlah sampai ke negeri Sin. Amat logis, Nabi akan menganjurkan orang belajar ke negeri-negeri yang maju, yang pantas dijadikan teladan. Mungkin dalam pandangan Nabi, negeri Sin adalah negeri yang mendapat berkah
pantas dicontohi oleh para pengikutnya. Dikala Barat masih hidup di gua-gua, dikala Arab masih bermukim di tenda-tenda, bangsa kita sudah mengekspor rempah-rempahnya dengan maskapainya sendiri ke Afrika dan tempat-tempat lainnya di belahan dunia. Ada juga hadis dari Ibu Aisyah radhiyallahu an bahwa saat haji perpisahan, tahallul dan ihram, tubuh Nabi diolesi Zarirah, yaitu bedak wangi dari Shin. Di sini tidak semata-mata Nabi menggunakan term al-qura jika ia belum pernah melihat rupa desa atau negeri-negeri sebelumnya. Mungkin saat berdagang semasa muda, Nabi pernah singgah di desa-desa di wilayah peradaban Shin. Nabi ingin mewujudkan masyarakat madani, atau dengan kata lain, perbuatan masyarakat sipil, seperti yang pernah ia saksikan di Shin selama perjalanan berdagang. Jangan lagi terjebak dalam konsep iman dan dakwah yang formalistik ritual model agama tertentu, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kesalahan sosial, dalam kasih terhadap umat manusia yang satu adanya, sehingga tertata kehidupan yang damai, aman, tentram, dan sejahtera. Banyak yang meyakini ayat dalam surat Al-A'raf ini relevan dengan bangsa Indonesia sejak turunnya yang kali pertama hingga kini. Sekarang yang penting adalah desanya. Kunci keberkahan adalah desa, dan desa tidak lepas dari kehidupan budaya. Desa menurut saya adalah cagar budaya. Harta setiap desa punya adat istiadat dan tradisi yang khas, namun mirip-mirip karena masih dalam lautan budaya Nusantara. Budaya bangsa kita adalah suka hidup dalam damai dan apresiatif terhadap perbedaan. Kekerasan bukanlah budaya kita. Sekarang terlihat jelas ada upaya kelompok agama yang mencuci otak warga bangsa ini hingga ke pelosok desa supaya ingkar budayanya sendiri. Hal itu jelas bertentangan dengan visi Nabi di atas. Mengingkari budaya, menolak kebinekaan, berarti mendustakan ayat-ayat Tuhan. Adalah suatu perbuatan yang niscaya mengundang azab, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat berikutnya. Nabi tidak menolak tradisi di Arab seperti tradisi tawaf, haji, puasa, dan lain-lainnya yang lazim diselenggarakan oleh orang-orang Arab jauh sebelum kenabiannya. Nabi mengapresiasinya sebagaimana difirmankan, "Demikianlah aku turunkan Al-Quran itu kepadanya berupa hukum-hukum yang telah berlaku dalam masyarakat Arab."